Bayangkan kalian sedang berdiri di atas dek kapal kayu yang perlahan merapat ke sebuah pulau panjang di timur Nusantara. Angin laut membawa bau asin, matahari menyengat tapi ramah, dan di kejauhan tampak deretan gunung yang seolah berjajar rapi seperti tulang punggung raksasa yang sedang tidur. Teman-teman, inilah Flores. Begitu kira-kira kalau seorang pemandu lokal menyambut kita. Pulau yang namanya berasal dari bahasa Portugis, Cabo de Flores atau Tanjung Bunga, sebuah nama yang terdengar romantis, lembut, bahkan puitis, padahal alamnya bisa sangat keras, liar, dan kadang tak kenal ampun. Dari barat ke timur, Flores memanjang sekitar 360 km. Sempit tapi bergunung-gunung, seakan alam sengaja melipat-lipat daratan ini agar manusia selalu ingat bahwa hidup di sini harus berdamai dengan kontur, bukan melawannya. Secara geografis, Flores berada di gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, diapit oleh Laut Flores di utara dan Samudra Hindia di selatan. Pulau ini dilintasi jalur cincin api Pasifik, membuatnya dipenuhi gunung berapi dari yang masih aktif sampai yang hanya tinggal kawah tua yang sunyi. Gunung Egon, Inerie, Ebu Lobo, Kelimutu dengan 3 danau warnanya yang terkenal itu adalah bagian dari lanskap sehari-hari. Topografi seperti ini membuat Flores bukan sekedar pulau datar dengan pantai indah, melainkan wilayah dengan lereng curam, lembah sempit, sungai-sungai pendek yang deras saat hujan, dan dataran tinggi yang dingin di malam hari. Kondisi ini membentuk pola hidup masyarakat. Desa-desa sering berada di punggung bukit atau lereng, ladang bertingkat mengikuti kontur, dan jalan-jalan yang berkelok seperti ular, seolah tidak pernah lurus karena harus selalu menghindari tebing dan jurang. Iklim di Flores termasuk tropis kering, dengan musim kemarau yang panjang dan musim hujan yang kadang datang seperti tamu yang terlalu bersemangat. Sekali datang, langsung membawa air dalam jumlah besar. Curah hujan yang tidak merata membuat sebagian wilayah rawan kekeringan. Sementara di musim hujan, daerah-daerah dengan lereng curam bisa berubah menjadi aliran lumpur yang deras. Sungai-sungai di Flores umumnya pendek, berhulu di pegunungan dan bermuara langsung ke laut. Sehingga ketika hujan ekstrim turun, air tidak punya banyak ruang untuk bersantai. Ia meluncur cepat membawa apa saja yang ada di jalurnya. Ini penting kita ingat teman-teman, karena nanti faktor topografi dan hidrologi inilah yang akan berperan besar dalam besarnya dampak bencana yang pernah melanda pulau ini. Dari sisi sosial dan budaya, Flores adalah mozaik etnis dan bahasa. Di satu pulau kalian bisa menemukan puluhan bahasa daerah, Manggarai, Ngada, Ende, Lio, Sika, Lama Holot, dan banyak lagi. Setiap kelompok memiliki adat, rumah tradisional, tarian, dan sistem kekerabatan sendiri. Rumah adat seperti Mbaruniang di Wairebo dengan atap kerucutnya yang menjulang, atau rumah adat Ngada yang berjejer menghadap pelataran dengan simbol-simbol leluhur, bukan sekedar bangunan, melainkan pusat kehidupan sosial dan spiritual. Masyarakat Flores hidup dalam ikatan komunal yang kuat, di mana gotong royong bukan slogan, tapi kebutuhan. Membuka ladang, membangun rumah, mengadakan upacara adat, semua dilakukan bersama, karena alam yang keras menuntut manusia untuk saling menopang. Secara historis, pengaruh luar juga membentuk wajah Flores. Portugis datang sejak abad ke-16 membawa agama Katolik, yang hingga kini menjadi identitas kuat di banyak wilayah. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan. Di banyak desa, lonceng gereja bukan cuma penanda waktu misa, tapi juga sinyal bahaya, pengumuman penting, atau panggilan berkumpul. Kehidupan religius ini berjalan berdampingan dengan kepercayaan adat, menciptakan harmoni unik antara iman dan tradisi. Ekonomi masyarakat Flores pada umumnya bertumpu pada pertanian lahan kering, perkebunan dan perikanan. Jagung, padi ladang, ubi, kopi, kelapa dan kemiri menjadi komoditas utama. Di pesisir, nelayan menggantungkan hidup pada laut yang kadang ramah, kadang murka. Pola permukiman yang dekat dengan pantai dan sungai memudahkan akses air dan transportasi, tetapi juga menempatkan masyarakat pada risiko tinggi jika cuaca ekstrim datang. Rumah-rumah tradisional yang banyak terbuat dari kayu, bambu dan atap ilalang memang sejuk dan menyatu dengan alam, tetapi rentan terhadap angin kencang dan hujan lebat. Ada satu trivia menarik teman-teman. Meskipun namanya Flores berarti bunga, banyak wilayahnya justru kering dan berbatu. Ironis ya,
seolah alam sedang bercanda memberi nama seindah bunga pada tanah yang harus diperjuangkan dengan kerja keras untuk menghasilkan pangan. Tapi justru dari kondisi inilah lahir karakter masyarakat Flores yang dikenal ulet, sabar, dan tangguh. Mereka terbiasa menghadapi musim yang tak menentu, tanah yang tidak selalu subur, dan jarak yang jauh antar wilayah. Keterbatasan infrastruktur di masa lalu membuat komunikasi antar desa sering mengandalkan jalur darat yang berat atau perahu kecil yang menantang ombak. Semua gambaran ini penting, karena ketika kita berbicara tentang bencana, kita tidak hanya berbicara tentang angin, hujan, atau tekanan udara. Kita berbicara tentang bagaimana topografi memerangkap air, bagaimana rumah-rumah berdiri di jalur aliran, bagaimana masyarakat menggantungkan hidup pada laut dan ladang, dan bagaimana ikatan sosial menjadi penopang ketika alam menunjukkan sisi paling ganasnya. Flores bukan sekedar lokasi di peta, ia adalah ruang hidup dengan sejarah, budaya, dan kerentanan yang saling bertaut. Jadi teman-teman, setelah kita mengenal pulau yang memanjang di timur Nusantara ini, dengan gunung-gunungnya yang gagah, desa-desa adatnya yang hangat, lautnya yang biru sekaligus berbahaya, serta masyarakatnya yang tangguh, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi ketika semua unsur alam itu, angin, laut, hujan, dan tekanan atmosfer, bersatu dalam satu peristiwa dahsyat yang belum pernah mereka alami sebelumnya? Pegang erat cerita ini, karena selanjutnya kita akan mulai masuk ke latar belakang dan pemicu datangnya sebuah badai besar yang pada tahun 1973 mengubah sejarah Flores. Tarik nafas sebentar, karena dari sini ceritanya mulai menegak. Seperti musik latar dokumenter yang perlahan berubah dari tenang menjadi mencekam. Setelah kita mengenal Flores dengan segala keindahan dan kerentanannya, sekarang bayangkan langit di atas pulau itu pada akhir April 1973. Secara kasat mata, mungkin pagi masih tampak biasa. Laut biru, angin sepoi, nelayan bersiap melaut, petani menuju ladang. Tapi, jauh di atas sana, di lapisan atmosfer yang tak bisa dilihat mata, sedang terjadi rapak besar antara udara panas, uap air, tekanan rendah, dan pola angin muson. Dan, seperti rapat yang salah keputusan, hasilnya bukan solusi, tapi bencana. Menurut catatan meteorologi dan berbagai sumber sejarah, siklon tropis Flores 1973 terbentuk di wilayah perairan selatan Nusa Tenggara. Wilayah ini berada di jalur pertemuan massa udara dari Samudra Hindia dan perairan hangat di sekitar Indonesia. Suhu permukaan laut yang tinggi menjadi bahan bakar utama. Dalam dunia badai tropis, air laut hangat itu ibarat bensin premium. Makin hangat, makin besar energi yang bisa dilepaskan ke atmosfer. Uap air naik, tekanan udara di permukaan turun, dan udara di sekitarnya berbondong-bondong masuk membentuk pusaran. Dari sinilah embrio siklon mulai dilahirkan. Pada awal April 1973, sistem tekanan rendah berkembang pesat di selatan Flores. Angin mulai berputar, awan konvektif tumbuh tinggi seperti menara, dan hujan lebat turun di area yang semakin luas. Pola angin muson barat yang masih aktif saat itu ikut menyuplai kelembaban, sementara perbedaan tekanan antara daratan Australia dan wilayah tropis Indonesia memperkuat aliran udara. Kombinasi ini membuat gangguan cuaca biasa naik kelas menjadi badai tropis yang terorganisir. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa pada masa itu, sistem peringatan dini cuaca di Indonesia masih sangat terbatas. Satelit meteorologi belum seakurat sekarang, radar cuaca jarang, dan informasi untuk masyarakat pedesaan nyaris hanya mengandalkan pengamatan langit dan pengalaman turun-temurun. Jadi, ketika tekanan udara turun drastis dan angin mulai menguat, banyak orang mengira itu hanya cuaca buruk biasa, bukan pertanda datangnya sebuah siklon tropis besar. Ibarat melihat awan gelap lalu berkata, paling juga hujan sebentar. Padahal, di balik awan itu sedang berputar mesin raksasa bernama badai. Secara klimatologis, wilayah Nusa Tenggara memang jarang dilintasi siklon tropis secara langsung, karena biasanya sistem ini melemah saat mendekati ekuator. Namun, tahun 1973 menjadi pengecualian yang tragis. Siklon yang terbentuk di selatan bergerak mendekati daratan, mempengaruhi wilayah Flores, Timor, dan sekitarnya. Kecepatan angin meningkat drastis, tekanan pusat badai turun, dan hujan ekstrim mulai mengguyur lereng-lereng gunung serta daerah aliran sungai. Disinilah peran topografi Flores kembali muncul. Pegunungan memaksa udara naik, memperkuat hujan orografis, membuat curah hujan jauh lebih besar daripada di laut lepas. Para ahli mencatat bahwa hujan lebat yang berlangsung terus-menerus selama beberapa hari menyebabkan tanah jenuh air. Lereng-lereng curam kehilangan daya ikat, sungai-sungai kecil meluap, dan aliran permukaan meningkat tajam. Ditambah lagi, hembusan angin siklon yang sangat kencang merobohkan pepohonan dan merusak rumah-rumah, membuka jalan bagi banjir bandang dan longsor.
Jadi, pemicu bencana ini bukan hanya satu faktor tunggal, melainkan rangkaian kondisi atmosfer dan geografis yang saling memperkuat. Laut hangat sebagai sumber energi, sistem tekanan rendah yang berkembang menjadi siklon, pola angin muson yang memasok uap air, serta topografi Flores yang mempercepat dampak hujan dan angin. Ada satu trivia meteorologi yang menarik, teman-teman. Dalam ilmu badai, siklon tropis sering disebut sebagai mesin panas raksasa. Ia bekerja dengan prinsip sederhana, mengambil panas dari laut, mengubahnya menjadi energi kinetik berupa angin. Tapi ketika mesin ini terlalu kuat dan bergerak ke wilayah yang rentan, hasilnya bukan lagi sekedar hujan penyubur ladang, melainkan kekuatan destruktif yang sulit dibendung. Tahun 1973, mesin panas ini seolah berjalan tanpa rem di sekitar Nusa Tenggara. Yang membuat situasi makin genting adalah kondisi sosial saat itu. Banyak desa berada di lembah sungai dan pesisir. Rumah-rumah sederhana berdiri rapat dan akses evakuasi hampir tidak ada. Informasi tentang badai besar yang sedang berkembang pun tidak tersampaikan secara luas. Jadi ketika angin mulai menderu dan hujan turun tanpa jeda, sebagian masyarakat baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika air sudah memasuki rumah atau ketika suara gemuruh dari hulu terdengar seperti kereta yang tak terlihat. Semua latar belakang ini, laut yang hangat, tekanan rendah yang menguat, angin muson yang membawa uap air, serta topografi pegunungan yang mempercepat dampak hujan dan angin, serta keterbatasan sistem peringatan, bersatu membentuk panggung bagi sebuah peristiwa besar. Seolah alam sedang menyiapkan skenario, mengatur cahaya, suara, dan pemainnya sebelum tirai benar-benar dibuka. Dan sekarang, teman-teman, pertanyaannya bukan lagi mengapa bisa terbentuk siklon, melainkan apa yang terjadi ketika sistem raksasa ini benar-benar menghantam daratan dan bertemu dengan kehidupan manusia di Flores. Kita akan masuk ke detik demi detik, hari demi hari, kronologi saat badai itu datang, menerjang dan meninggalkan jejak yang tak pernah terlupakan. Pegang cerita ini, karena dari sinilah kita akan menyaksikan bagaimana teori meteorologi berubah menjadi kenyataan yang mengguncangkan ribuan nyawa. Pada tanggal 26 April 1973, di atas perairan hangat Laut Banda, sebuah gangguan atmosfer mulai terbentuk. Pada awalnya ia hanyalah sistem tekanan rendah tropis, sebuah pusaran awan yang tampak biasa di citra cuaca. Namun menurut analisis Badan Meteorologi Australia, Bureau of Meteorology, BOM, sistem ini bergerak perlahan ke arah barat daya barat, menyerap energi dari laut yang hangat, memperkuat sirkulasi angin, dan memperdalam tekanan di pusatnya. Karena posisinya berada di luar wilayah tanggung jawab resmi BOM saat itu, tidak ada peringatan dini yang dikeluarkan. Badai ini tumbuh tanpa suara sirine, tanpa peringatan radio, tanpa ada satupun pesan resmi yang sampai ke masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur. Ia seperti pemburu yang mendekat dalam diam. Memasuki tanggal 27 April 1973, sistem tersebut mulai memasuki wilayah Laut Flores. Disinilah tanda-tanda awal terasa oleh manusia di bawahnya. Angin yang biasanya bertiup teratur mulai berubah arah dan menguat. Langit menjadi kelabu, awan tebal menggantung rendah, dan gelombang laut mulai meninggi. Namun bagi banyak orang kala itu, cuaca buruk masih dianggap bagian dari musim. Tidak ada yang menyangka bahwa pusaran di kejauhan itu sedang berubah menjadi salah satu siklon paling mematikan dalam sejarah belahan bumi selatan. Pada 28 April 1973, badai berbelok ke arah barat daya. Sirkulasi angin semakin rapat, tekanan udara terus menurun, dan awan konvektif tumbuh menjulang tinggi seperti menara raksasa. Laut mulai bergolak hebat, kapal-kapal kecil kesulitan berlabuh, ombak datang tidak beraturan, dan angin berdesing panjang seolah tidak lagi sekedar angin, melainkan suara peringatan dari alam. Tanggal 29 April 1973 menjadi hari menentukan. Pada hari itu, sistem tersebut mencapai intensitas puncak dan diklasifikasikan sebagai siklon tropis kategori 3 dalam skala Australia, dengan kecepatan angin maksimum sekitar 120 km per jam dan tekanan pusat sekitar 975 hektopascal. Angin dengan kekuatan seperti ini bukan hanya mampu merobohkan pohon dan bangunan ringan, tetapi juga mengangkat permukaan laut, membentuk gelombang badai yang sangat besar. Sekitar pukul 9 pagi, pusat siklon menghantam pesisir utara Pulau Flores. Badai datang sebagai pusaran raksasa yang mendorong massa air laut ke daratan. Ombak terangkat tinggi, pecah, dan menyapu wilayah pantai hingga puluhan meter ke pedalaman. Air laut bercampur hujan deras, membentuk genangan luas yang bergerak cepat. Sungai-sungai yang bermuara ke Laut Flores menerima limpahan luar biasa dari hulu.
Sementara di pesisir, gelombang badai menutup jalur aliran keluar, menyebabkan air meluap dan mengenangi permukiman. Di daratan, hujan turun tanpa henti selama 3 hari. Lereng-lereng gunung yang jenuh air runtuh. Longsor meluncur ke lembah membawa tanah, batu dan pepohonan, menimbun rumah serta ladang. Banjir bandang menyapu persawahan, peternakan dan perkampungan yang berada di sepanjang alur sungai. Jembatan runtuh, jalan terputus, dan banyak wilayah terisolasi total. Di laut, tragedi terjadi hampir bersamaan. Di perairan Laut Flores, sebuah kapal kargo seberat 500 ton dari Timor Portugis bernama OR Biru yang sedang mengangkut beras dari Bangkok terjebak di tengah badai. Gelombang tinggi dan angin siklon membalikan kapal tersebut. Dari 24 awak kapal, hanya 1 orang yang selamat, sisanya hilang. Tenggelam bersama kapal, menjadi korban langsung keganasan siklon di laut terbuka. Di sekitar Pulau Palue, kondisi bahkan lebih mengerikan. Gelombang badai dan angin kencang menerjang perairan tempat ratusan perahu nelayan beroperasi. Sekitar 1.500 nelayan dilaporkan tewas. Banyak di antara mereka tersapu ombak, perahunya hancur, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Laut yang sehari-hari menjadi sumber hidup, pada hari-hari itu berubah menjadi medan maut. Setelah melintasi Flores, siklon bergerak ke arah selatan dan mulai melemah pada 30 April di dekat pesisir selatan pulau. Namun, meskipun pusat badai menjauh, hujan deras masih berlangsung dan dampak hidrologisnya terus terjadi. Sungai tetap meluap, tanah terus longsor, dan air baru mulai surut setelah kerusakan menyebar ke hampir seluruh wilayah. Kabar tentang bencana ini tidak segera sampai ke pemerintah pusat. Infrastruktur komunikasi yang sangat terbatas dan kondisi geografis yang terjal membuat informasi baru diterima sekitar 1 bulan kemudian. Selama berminggu-minggu, masyarakat Flores menghadapi duka, kelaparan, dan keterasingan tanpa bantuan memadai. Dari hasil pendataan yang kemudian dilakukan, tercatat bahwa 1.653 orang meninggal dunia akibat siklon Flores 1973. Angka ini menjadikannya sebagai siklon tropis paling mematikan di belahan bumi selatan yang pernah tercatat dalam sejarah meteorologi. Selain korban di Pulau Palue, bencana juga menelan korban di berbagai wilayah daratan Flores. Di Kabupaten Ngada, ombak tinggi menenggelamkan 24 orang. Di Kabupaten Manggarai, 10 orang dilaporkan tewas. Di pesisir Sika, Maumere, Ende, serta pulau-pulau kecil seperti Pemana dan Permanan, banyak warga menjadi korban banjir, longsor, dan badai laut. Secara fisik, kerusakan terjadi dalam skala masif. Sekitar 1.800 rumah penduduk rata dengan tanah atau rusak berat. Sekolah-sekolah runtuh, bendungan jebol, jembatan putus, gedung pemerintahan roboh. Saat itu, Ende mengalami kerusakan besar. Perahu-perahu nelayan hancur berkeping-keping di pantai. Pohon-pohon besar tumbang menutup jalan dan merusak jaringan transportasi. Persawahan dan kebun tertimbun lumpur, ternak hanyut, dan sistem irigasi rusak. Kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah yang sangat besar pada awal dekade 1970-an, terlebih untuk wilayah yang secara ekonomi masih sangat bergantung pada pertanian dan perikanan tradisional. Bagi masyarakat lokal, kehilangan rumah, ladang, perahu, dan anggota keluarga dalam satu peristiwa membuat bencana ini terasa bukan sekedar musibah, melainkan kehancuran total. Tidak mengherankan jika mereka menyebutnya sebagai kiamat. Sebagai respons terhadap tragedi tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membangun Bendung Sutami yang selesai pada tahun 1975. Bendungan ini berfungsi untuk mengendalikan aliran sungai dan menyediakan irigasi bagi sekitar 6.500 hektar lahan pertanian sebagai upaya mengurangi resiko banjir bandang serupa di masa depan. Sejarah kemudian mencatat bahwa wilayah sekitar Laut Banda dan Laut Arafura memang merupakan kawasan pembentukan siklon tropis. Antara tahun 1983 hingga 2019, setidaknya 10 siklon tercatat berkembang di wilayah ini, dan Flores kembali mengalami dampak siklon pada April 2002 dan April 2003. Semua ini menegaskan bahwa peristiwa tahun 1973 bukan anomali, melainkan bagian dari dinamika iklim regional yang berulang. Dengan demikian, siklon Flores 1973 bukan hanya peristiwa cuaca ekstrim, melainkan tragedi kemanusiaan berskala besar yang mengukir sejarah. Hari ketika tekanan udara turun, laut terangkat,
hujan tumpah tanpa henti, dan ribuan nyawa melayang di sebuah pulau yang selama ini dikenal tenang dan bersahabat. Setelah kita berjalan jauh, dari mengenal Pulau Flores dengan gunung-gunungnya yang megah, budaya yang hangat dan masyarakat yang tangguh, lalu menyusuri bagaimana sebuah sistem cuaca di lautan perlahan tumbuh menjadi siklon, menyaksikan kronologi saat angin, hujan, dan laut bersatu dalam kekuatan yang luar biasa, hingga menghitung dampak berupa ribuan korban jiwa, rumah yang hancur, dan kehidupan yang porak-poranda, kini kita berdiri di satu titik perenungan. Siklon Flores 1973 bukan hanya peristiwa meteorologi, bukan sekadar catatan tentang tekanan udara dan kecepatan angin. Ia adalah kisah tentang manusia yang hidup di antara keindahan dan ancaman alam, tentang desa-desa yang damai berubah menjadi sunyi, tentang keluarga yang terpisah oleh arus banjir dan longsor, tetapi juga memanggil orang-orang untuk berkumpul, saling mencari, dan saling menguatkan. Dalam ingatan kolektif masyarakat Nusa Tenggara Timur, peristiwa ini menjadi semacam garis batas antara sebelum dan sesudah. Sebelum, cuaca buruk mungkin dianggap bagian biasa dari musim. Sesudah, orang mulai memahami bahwa laut hangat, angin kencang, dan hujan tak berhenti bisa berubah menjadi ancaman besar. Dari tragedi inilah perlahan tumbuh kesadaran tentang pentingnya membaca tanda-tanda alam, pentingnya informasi cuaca, dan pentingnya kesiapsiagaan. Ada pelajaran besar yang bisa kita tarik, teman-teman. Alam tidak pernah benar-benar marah. Ia hanya bekerja sesuai hukumnya. Tapi manusia seringkali lupa bahwa hidup di wilayah cincin api dan jalur badai berarti harus selalu siap berdampingan dengan risiko. Siklon Flores 1973 mengajarkan bahwa topografi yang indah, gunung, lembah, sungai, pantai, juga menyimpan potensi bahaya ketika cuaca ekstrim datang. Ia mengingatkan bahwa pembangunan, permukiman, dan aktivitas ekonomi harus selalu mempertimbangkan karakter alam, bukan hanya kebutuhan sesaat. Di sisi lain, kisah ini juga memperlihatkan kekuatan solidaritas. Dalam keterbatasan teknologi dan infrastruktur, masyarakat saling menolong, berbagi makanan, tempat tinggal, dan tenaga. Gotong royong yang berakar kuat dalam budaya Flores menjadi jangkar di tengah badai, bukan hanya secara harfiah, tetapi juga secara sosial dan emosional. Dari puing-puing rumah dan ladang yang rusak, kehidupan perlahan disusun kembali, batu demi batu, kayu demi kayu, harapan demi harapan. Kalau kita bawa cerita ini ke hari ini, ketika informasi cuaca bisa diakses lewat ponsel dan peringatan dini bisa disebar dalam hitungan detik, tragedi 1973 menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi harus selalu diiringi dengan ingatan sejarah. Karena di balik setiap grafik tekanan udara dan citra satelit, ada potensi cerita manusia yang sama, keluarga, kampung, dan masa depan yang dipertaruhkan. Ingatlah bahwa di balik fenomena itu ada sejarah panjang, ada pelajaran berharga, dan ada ribuan nyawa yang pernah menjadi bagian dari sebuah kisah besar bernama Siklon Flores 1973. Semoga dengan mengingatnya, kita tidak hanya mengenang duka, tetapi juga menghormati keteguhan dan belajar agar keindahan Nusantara selalu kita jaga dengan kesiapan, kewaspadaan, dan rasa hormat kepada alam. Terima kasih banyak teman-teman atas semua support dan apresiasinya untuk konten kami. Dukungan kalian benar-benar berarti dan jadi semangat bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau teman-teman punya request topik atau peristiwa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya, tetap aman dan tetap belajar bersama di Atlas Bencana.